Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Project Based Learning mata kuliah Etika Profesi dan Bisnis dengan judul Kegagalan Kasus Program Serap Dana CSR di Purbalingga. Dengan anggota kelompok yaitu Arin Laraswati dengan NIM 02102004. Selanjutnya ada Heliana Saputri 02102006. Selanjutnya ada Isnan Fatonah 02102007 dan yang terakhir ada Liana Asri Wulandari 02102009. Seiring meningkatnya globalisasi, diskusi tentang etika pun meningkat. Globalisasi menciptakan tatanan ekonomi baru dan para pengusaha perlu menjalankan bisnis secara adil. Oleh karena itu, para pelaku bisnis hendaknya memperhatikan nilai-nilai etika dan menerapkan nilai-nilai moral. CSR atau Corporate Social Responsibility adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan untuk suatu perusahaan atau sesuai dengan kemampuannya sebagai wujud tanggung jawab terhadap lingkungan sosial atau lingkungan di mana perusahaan itu berada. CSR berkaitan erat dengan pembangunan berkelanjutan dan mengharuskan organisasi ketika menjalankan aktivitasnya untuk mengambil keputusan hanya berdasarkan hasil dan manfaat yang dicapai, namun juga berdasarkan konsekuensi sosial dan lingkungan yang diakibatkan oleh keputusan tersebut. Dampaknya juga harus dipertimbangkan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. CSR mempunyai dampak yang lebih positif terhadap masyarakat, namun hal ini sangat bergantung pada arah dan kapasitas lembaga organisasi, terutama pemerintah. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana analisis terkait kasus kegagalan program serap dana CSR di Purbalingga. Selanjutnya ada apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan program serap dana CSR di Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya, bagaimana pendapat masing-masing anggota tentang kasus kegagalan program serap dana CSR di Kabupaten Purbalingga. Tujuan dari penelitian yaitu yang pertama untuk mengetahui analisis terkait kasus kegagalan program serap dana CSR di Kabupaten Purbalingga. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan program serap dana CSR di Kabupaten Purbalingga. Yang ketiga, ada untuk mengetahui pendapat masing-masing anggota tentang kasus kegagalan program serap dana CSR di Kabupaten Purbalingga. Untuk selanjutnya ada kasus yang kami ambil dari artikel dengan judul Ironi Banyak Perusahaan Tapi Pemkab Purbalingga Gagal Serap Dana CSR. Ini sebabnya, yang dimuat pada serayunews.com oleh Amin Wahyudi pada tanggal 4 Februari 2022. Kabupaten Purbalingga sudah dikenal dengan kota industri. Banyak perusahaan yang dibangun di kota perwira, maka memiliki potensi besar sumber dana dari Corporate Social Responsibility atau CSR. Dana tersebut bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, diantaranya untuk program jaminan kesehatan. Asisten Pemerintahan dan Kesra Purbalingga, R. Imam Wahyudi menyampaikan, Pemkab Purbalingga belum memiliki tim penerimaan Corporate Social Responsibility atau CSR. Mengingat pentingnya hal itu, maka pihaknya akan segera membentuk tim tersebut. Imam menjelaskan banyak CSR dari perusahaan di Purbalingga yang sebenarnya bisa dimanfaatkan, di antaranya untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk untuk mengcover BPJS bagi para penderes. Pada kenyataannya, CSR itu belum bisa dilaksanakan di Purbalingga karena belum terbentuk tim yang mengelola dana CSR. Kemudian lanjutnya pernyataan beliau belum ada
tim untuk mengelola dana CSR yang bisa kita gunakan untuk mengcover BPJS bagi penderes. Dari Cilacap justru bisa memanfaatkan CSR dari perusahaan yang ada di Purbalingga karena telah membentuk tim pengelolanya. Padahal Pemkab Purbalingga menghendaki dana CSR dari perusahaan bisa digunakan untuk program kesejahteraan masyarakat, salah satunya iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS bagi penderes. Wakil Bupati Sudono yang hadir dalam kesempatan tersebut meminta agar penderes segera tercover oleh BPJS secara keseluruhan. Selain itu, Sujono juga berpesan agar pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan ditingkatkan mulai dari kesetaraan pelayanan hingga ketersediaan obat yang memiliki kualitas bagus. Selanjutnya, kata beliau, adalah untuk penderes segera saja untuk bisa tercover BPJS semua. Untuk ketersediaan obat dan kualitasnya juga saya minta diperhatikan. Alasan yang mempengaruhi kegagalan CSR. Ada dua alasan utama yang mempengaruhi kegagalan program CSR di Kabupaten Purbalingga, yaitu yang pertama, kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan perusahaan. Kedua, kurang lengkapnya regulasi yang mengatur tentang CSR. Ketiga, kurangnya kesadaran perusahaan untuk melaksanakan CSR. Dan yang keempat, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana CSR. Selanjutnya, ada upaya untuk mengatasi kegagalan CSR tersebut. Yang pertama, meningkatkan koordinasi dengan perusahaan, memperkuat regulasi yang mengatur tentang CSR. Ketiga, meningkatkan kesadaran perusahaan untuk melaksanakan CSR. Dan yang keempat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana CSR. Selanjutnya, ada pendapat dari masing-masing anggota tentang kegagalan kasus program dan serap dana CSR di Purbalingga agar tidak terulang kembali. Yang pertama, ada pendapat dari Arin Laraswati. Pendapatnya yang pertama, secepatnya membentuk tim khusus yang bertanggung jawab untuk mengelola dana CSR dengan jelas dan transparan. Kedua, melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas anggota tim pengelola agar memiliki pemahaman yang mendalam tentang kelola CSR, peraturan, dan praktik terbaik. Ketiga, meningkatkan komunikasi dengan perusahaan-perusahaan di Purbalingga untuk memastikan bahwa pemahaman bersama mengenai tujuan dan pengelolaan CSR. Dan yang keempat, melakukan pengawasan dan evaluasi rutin terhadap penggunaan dana CSR untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan sesuai dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, ada pendapat dari Heliana Saputri. Yang pertama, membangun kerjasama yang kuat dengan perusahaan-perusahaan di Purbalingga. Kedua, membangun mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana CSR. Ketiga, menyusun rencana program kesejahteraan masyarakat yang jelas dan terukur. Dan selanjutnya, ada pendapat Isnan Fatona. Yang pertama, melakukan sosialisasi dan edukasi tentang CSR secara berkelanjutan. Kedua, menyusun regulasi yang jelas dan komprehensif tentang CSR. Ketiga, meningkatkan kesadaran perusahaan untuk melaksanakan CSR. Dan yang keempat, membentuk tim pengelola CSR yang kompeten dan profesional. Dan yang terakhir, ada pendapat dari Liana Asri Wulandari. Yang pertama, pastikan program CSR yang diinisiasi sejalan dengan visi perusahaan. Melibatkan karyawan dalam program CSR, tentukan sasarannya, lakukan promosi, dan timbang keuntungannya. Jadi, kesimpulan dari PPT ini, CSR merupakan tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi oleh manajemen perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan. Berbagai pihak yang disebutkan di atas adalah karyawan perusahaan, pemegang saham perusahaan, konsumen, pemerintah, dan masyarakat di dalam perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa CSR adalah tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan untuk memberi manfaat bagi pemangku kepentingan internal dan sekitarnya dengan melaksanakan program-program yang bermanfaat. Penting bagi dunia usaha untuk menyadari bahwa mereka mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat secara umum dan lingkungan di mana mereka beroperasi.
CSR sendiri mempunyai manfaat yang cukup besar bagi perusahaan itu sendiri dan masyarakat sekitar. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.